Apakah laki-laki pemimpin bagi perempuan? Ya, laki-laki menikah dengan perempuan. Sekarang lagi tren laki-laki menikah dengan laki-laki. Namanya LGBT, lesbi, gay, biseksual, transgender, Arab. Ada LGBT yang halal, ada LGBT yang halal, LGBT halal, laki gemuk, bini tipis. Kalau ada kebetulan sama, jangan tersinggung. Bagaimana kalau dalam mencari nafkah lebih besar gaji istri atau suami tak bekerja? Apakah gugur dia sebagai pemimpin? Dia tetap pemimpin. Bang, aku tahu kau pengangguran, aku yang mencari nafkah, gajiku lebih banyak, tapi kau kepala rumah tangga. Bang, ini sepatu kubelikan supaya kau berwibawa, ini kubelikan kau baju rapi supaya kau berwibawa. Nanti kalau kita undangan kau tetap yang menggandeng aku, kau tetap kepala rumah tangga. Bang, tapi kalau kau macam-macam, الصلاة والسلام عليك. bagaimana hukumnya kalau istri sholat 5 waktu di masjid tanpa didampingi suami? Karena suami ke masjid hanya subuh saja semangatnya. Benarkah sebaik-baik istri perempuan sholat di rumah saja? Perempuan lebih baik sholat di dalam pekarangan, lebih baik sholat di dalam rumah, lebih baik sholat dalam kamar, lebih baik sholat dalam tempat yang sempit. Hadis ini yang dijadikan dalil setengah orang sholat perempuan di rumah. Lalu yang sholat ke masjid itu mana dalilnya? Kata Nabi, sebaik-baik sop laki-laki di depan, sebaik-baik sop perempuan di. Itu menunjukkan perempuan ada apa tak ada? Ada. Makanya di Masjid Nabawi ada babun nisa, pintu perempuan. Perempuan tetap boleh sholat di masjid, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jilbabnya panjang, jangan ke masjid pakai celana legging, banyak atuk-atuk masuk parit. Apalagi di sini paritnya dalam. Kalau sudah masuk masjid, zikir, baca Quran. Pengalaman saya beberapa kali masuk masjid, dari samping kain itu terdengar ketawa. Kalau begitu elok balik. Jadi laki cuma subuh tadi. Kenapa zuhur asar dia tak ke masjid? Mudah-mudahan suami ibu-ibu istiqomah sholat terus. Sholat laki-laki di masjid, laki-laki sholat di masjid, laki-laki soleh. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Apabila seorang wanita berpuasa, lalu di saat mau berbuka sekitar 2 menit lagi, keluar darah haidnya. Apakah lanjut atau batal? Batal. Lalu qadha, ganti. Tidak bisa ditahan. Haid kan tidak sama kontut. Ini tidak bisa ditahan. Hanya asal nak kolu. Ini penting bagi kalian anak-anak muda laki-laki. Kenapa penting? Ini kan masalah perempuan. Karena kalian akan menikah dengan perempuan. Walaupun sekarang lagi tren laki-laki nikah sama laki-laki. Tapi kalian tetap punya istri perempuan di masa akan datang. Kalian mesti tahu apa itu darah haid, apa itu darah nifas, apa itu darah wiladah, apa itu darah jerawat, apa itu darah bisul. Tahu. Karena kalau tidak tahu, Ustadz, saya sangka istri saya sudah berhenti haid, rupanya belum berhenti. Gimana ini? Haid itu masanya paling lama 15 hari. Haid itu 15 hari. Lewat dari 15 hari namanya istihadah, penyakit. Perempuan yang lewat 15 hari maka dia tetap sholat, tetap puasa, tapi berwuduknya setelah masuk waktu. Kini wuduk untuk asar tidak bisa, tunggu masuk waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, barulah dia berwuduk, masuk kamar mandi, bersihkan darahnya, maaf cakap pakai pembalut, habis itu dia sholat, menetes waktu sedang sholat, ma'fu anhu.
Boleh dia puasa, tapi sesudah lewat 15 hari, bukan haid namanya, istihadah. Cara mencari tentang istihadah ini, Ustadz, buka HP. Mencari tentang masalah hukum istihadah, buka HP, dah, tulis google.com. Setelah Google, tulis situ Somat Moroko istihadah, enter, dapat tulisan. Somat Moroko istihadah, enter, blog www.somatmoroko.blogspot.com. Maroko itu apa Ustaz? Maroko itu tompe ambo kuliah. Kenapa tak buat somat aja untuk gaya-gaya? Bukan, ambo sudah pernah buat somat, keluar sinetron Bang Somat. Karena Google tak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kenapa Allah tidak langsung membinasakan Zionis Israel? Kenapa Allah tak langsung aja innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun? Langsung orang Israel itu jadi monyet, jadi cigak cingkuk. Bisa kan? Bisa kan? Bisa. Pertanyaan ini sudah saya tanyakan ke Syekh Muhammad Jibril dari Al-Azhar Kairo 20 tahun yang lalu. Saya angkat tangan. Waktu itu saya mahasiswa. Assalamualaikum Syekh Muhammad Jibril, Profesor Dr. Syekh Muhammad Jibril, Doktor Hadis di Al-Azhar. Assalamualaikum Syekh. Ya. Kenapa kaum Ad hancur, kaum Samud hancur, kaum Madian hancur? Kenapa Israel tak hancur? Senyum Syekh Muhammad Jibril. Apa kata dia? Kalau Israel hancur, kau masuk surga pakai apa? Ditunjuknya saya. Kalau Israel dihancurkan Allah, kau masuk surga pakai apa? Allah menyiapkan Israel supaya kita berjuang, berjihad, membebaskan Palestina. Allahu Akbar. Tapi jangan anak-anak muda nih besok ke Palestina semua. Saya tak mau tiba-tiba dapat berita Riau Post 50 anak bencah kelubi ke Palestina dan sekarang sedang terdampar karena kelaparan, tak dapat lontong sayur. Kalian tolong Palestina dengan prestasi. Akan anak-anak bencah kelubi akan menjadi bisnismen. Amin. Tiba-tiba nanti ada anak bencah kelubi yang menyumbang $50.000 ke Palestina untuk membebaskan, menolong, buat sumur bor, menyekolahkan anak-anak Palestina, memberikan bantuan beli perban, membangun rumah sakit Indonesia sudah ada di Palestina. Siapa yang membangun itu? Tiba-tiba nanti ada rumah sakit bencah kelubi hospital. Siapa yang tidak bersyukur? Bangga kita. Bisa. Tapi itu target jangka panjang. Untuk jangka pendek kita selesaikan aja masjid ini. Anak muda harus bermimpi. Kalau Anda tidak pernah bermimpi, maka Anda tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Betul? Orang yang paling terjajah adalah untuk mimpi pun dia tidak berani. Mimpi pun tak berani. Apalagi menghadapi dunia nyata. Maka kau mesti berani bermimpi-mimpi. Tapi ingat, kakimu harus tetap menginjak ke tanah. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi kakimu tetap injak ke tanah. Kalau kakimu tidak injak ke tanah, berarti kau hantu. Itu yang punya kebun sawit banyak itu siapa? Anak bencah kelubi. Berapa hektar? Ya sejauh mata memandang.